Gila, tidak banyak orang menyadari bahwa weton pahing adalah salah satu weton dengan energi rezeki paling ekstrim dalam primbon Jawa kuno. Bukan rezeki biasa, melainkan rezeki yang mengalir terus-menerus, kadang pelan, kadang deras, namun jarang benar-benar berhenti. Dalam kitab primbon, pahing digambarkan sebagai weton berunsur panas dan bergerak. Panas ini bukan amarah semata, melainkan api kehidupan, api yang mendorong seseorang untuk bangkit, berjuang, dan tidak mau hidup biasa-biasa saja. Itulah sebabnya, pemilik weton pahing sering terlihat gelisah, tidak betah diam, selalu ingin naik tingkat dalam hidupnya. Primbon menyebut, pahing berada di bawah pengaruh energi api kosmis yang jika selaras dengan niat dan langkah, akan berubah menjadi aura emas kekayaan. Aura ini tidak selalu terlihat oleh mata, namun dampaknya nyata. Peluang datang tiba-tiba, jalan keluar muncul di saat genting, dan rezeki seperti menemukan jalannya sendiri. Menariknya, rezeki pahing tidak selalu datang dalam bentuk uang langsung. Kadang ia datang sebagai ide, pertemuan, keberanian, atau kesempatan kecil yang jika diambil, berubah menjadi aliran rezeki besar di masa depan. Inilah yang sering membuat orang pahing terlihat beruntung, padahal sebenarnya auranya sedang bekerja. Primbon Jawa kuno bahkan menyebut pahing sebagai weton kentir nanging isi, terlihat ceroboh, keras, atau terlalu berani, namun justru disitulah letak kekuatannya. Orang pahing jarang sukses dengan cara aman. Rezekinya justru terbuka saat ia berani melangkah di jalur yang tidak dipilih orang lain. Saat energi pahing aktif, hidup terasa seperti ditarik maju oleh kekuatan tak kasat mata. Usaha yang dulu seret perlahan hidup. Relasi yang dulu jauh tiba-tiba mendekat. Bahkan orang yang sempat meremehkan, mulai datang membawa peluang. Namun primbon juga memberi peringatan keras. Energi besar selalu menuntut kendali diri. Jika pemilik pahing dikuasai emosi, iri, atau ragu pada dirinya sendiri, maka api rezeki itu bisa berubah menjadi panas yang membakar jalan hidupnya sendiri. Rezeki menjadi bocor, peluang terlewat, dan hidup terasa berat meski kerja keras. Itulah mengapa bab ini disebut sebagai pembuka gerbang rezeki. Karena sebelum rezeki mengalir deras, pemilik weton pahing harus sadar terlebih dahulu bahwa dirinya tidak ditakdirkan hidup kecil, bahwa di dalam dirinya ada aura besar, dan bahwa saat ia berani menerima jati dirinya, maka pintu rezeki mulai terbuka satu persatu. Ini baru permulaan, karena di bab selanjutnya, kita akan membongkar sifat tersembunyi weton pahing yang menjadi kunci utama mengapa rezekinya bisa terus mengalir tanpa henti. Jika kamu lahir di weton pahing, sadar atau tidak, kamu membawa karakter yang tidak bisa hidup biasa-biasa saja. Dalam primbon Jawa kuno, pahing dikenal sebagai weton dengan watak panas, tajam, dan meledak-ledak. Namun justru dari sifat inilah rezeki besar lahir. Orang pahing sering dicap keras kepala, sulit diatur, bahkan dianggap nekat. Padahal primbon menyebutkan, watak keras ini adalah tanda jiwa pemimpin. Pahing tidak diciptakan untuk tunduk terlalu lama. Ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk mengambil keputusan sendiri, menentang arus, dan membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Karakter utama pahing adalah berani mengambil risiko. Saat orang lain masih menimbang untung rugi, pahing sudah melangkah. Saat orang lain menunggu kepastian, pahing justru menciptakan kepastian itu sendiri. Inilah mengapa rezeki sering menghampiri pahing secara tiba-tiba, bukan karena kebetulan, melainkan karena ia berada di depan saat peluang muncul. Primbon juga menyebutkan, weton pahing memiliki insting rezeki yang tajam. Naluri ini bekerja seperti radar. Tanpa perhitungan rumit, orang pahing sering merasakan mana jalan yang harus diambil. Bahkan ketika keputusannya terlihat aneh di mata orang lain, waktu akan membuktikan bahwa langkah itu menghasilkan. Namun, karakter kuat ini bukan tanpa ujian. Api yang besar, jika tidak dikendalikan, bisa membakar diri sendiri. Banyak pemilik pahing yang jatuh bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena emosi, gengsi, dan kata-kata yang terlalu tajam.
Primbon mengingatkan, ucapan Pahing memiliki energi besar. Sekali ia meremehkan dirinya sendiri atau orang lain, aliran rezekinya bisa tersendat seketika. Menariknya, orang Pahing sering mengalami fase hidup yang ekstrim. Bisa sangat jatuh, lalu bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah ciri khas weton berenergi besar. Saat jatuh, semesta sedang menguatkan mentalnya. Saat bangkit, rezeki datang berlipat karena ia sudah ditempa. Karakter lain yang jarang disadari adalah magnet relasi. Orang Pahing cenderung menarik orang-orang kuat di sekitarnya. Entah itu mentor, partner bisnis, atau orang berpengaruh. Bahkan dalam kondisi sederhana, aura Pahing tetap memancar sebagai sosok yang diperhitungkan. Namun ingat, jika Pahing terlalu memendam emosi, terlalu sering memikirkan pengkhianatan masa lalu, atau menyimpan dendam, maka magnet rezekinya melemah. Energi panas berubah menjadi beban batin. Primbon menegaskan, Pahing harus bergerak, berbicara jujur, dan berani menutup masa lalu. Saat hatinya ringan, wataknya tegas, dan langkahnya mantap, maka karakter Pahing berubah menjadi mesin penarik rezeki. Inilah sebabnya, banyak orang Pahing yang baru benar-benar sukses setelah usia matang. Bukan karena telat, tetapi karena karakternya sudah siap menampung rezeki besar tanpa hancur oleh egonya sendiri. Inilah bagian yang sering membuat orang merinding tanpa sebab. Dalam Primbon Jawa kuno, disebutkan bahwa setiap weton memiliki pancaran energi hidup. Namun weton Pahing termasuk yang paling kuat, karena auranya tidak hanya mempengaruhi batin, tetapi juga menarik kejadian dan rezeki ke dalam hidup pemiliknya. Aura Pahing digambarkan sebagai cahaya panas berwarna emas kemerahan, berdenyut pelan namun konsisten. Aura ini tidak meledak-ledak seperti keberuntungan sesaat, melainkan mengalir stabil, seperti sungai besar yang tak pernah kering. Itulah sebabnya, ketika aura ini aktif, rezeki Pahing jarang habis meski digunakan berkali-kali. Menariknya, pemilik weton Pahing sering tidak menyadari saat auranya sedang menyala. Ia hanya merasa lebih percaya diri, lebih berani, dan lebih tenang menghadapi masalah. Namun di luar dirinya, semesta mulai bergerak. Orang datang membawa peluang, pintu terbuka tanpa diminta, dan keadaan perlahan berpihak. Primbon menyebut fase ini sebagai Wanci Padhang, masa terang batin. Saat batin terang, aura memancar tanpa hambatan. Rezeki pun mengalir tanpa perlu dipaksa. Namun, aura kekayaan ini sangat sensitif terhadap kondisi batin. Saat pemilik Pahing terlalu sering mengeluh, membandingkan hidupnya dengan orang lain, menyimpan iri dan dengki, maka aura emas itu perlahan meredup, seperti api yang kekurangan udara. Rezeki tidak langsung hilang, tetapi terasa berat, lambat, dan penuh hambatan. Sebaliknya, saat Pahing bersyukur meski belum besar, fokus pada jalan sendiri, berani mengambil keputusan penting, aura emas kembali menyala terang. Bahkan Primbon menyebut, dalam kondisi tertentu, aura Pahing bisa menarik rezeki lintas arah. Uang datang bukan hanya dari usaha utama, tapi dari sampingan, relasi lama, bahkan orang yang dulu meremehkan. Ada tanda-tanda khas saat aura kekayaan Pahing sedang aktif. Sering mendapatkan ide saat malam atau menjelang subuh. Mimpi tentang cahaya, air mengalir, emas, atau api. Tiba-tiba merasa yakin, tanpa alasan logis. Banyak kebetulan yang berujung untung. Ini bukan kebetulan semata. Primbon menyebutnya sebagai tanda sinkronisasi energi antara batin dan jalan hidup. Namun ada satu pesan penting. Aura kekayaan Pahing tidak bisa dipaksa. Semakin dikejar dengan rasa takut kekurangan, semakin ia menjauh. Aura ini justru menguat saat pemiliknya percaya pada proses dan berani melangkah. Orang Pahing yang sudah menyatu dengan auranya biasanya terlihat tenang, tidak banyak bicara soal rencana, namun hasilnya mengejutkan. Mereka tidak sibuk pamer, tapi hidupnya bergerak naik pelan namun pasti.
Primbon menutup bab ini dengan satu kalimat sakral. Sing duwe pahing, yen atine padang lan lakune temen, rejekine ora pedhot. Artinya, barang siapa memiliki weton pahing, jika hatinya terang dan langkahnya jujur, maka rezekinya tidak akan terputus. Dalam primbon Jawa kuno, ditegaskan bahwa rezeki weton pahing tidak akan maksimal jika berjalan di jalur yang salah. Bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang usaha, tetapi karena energi hidupnya terkunci. Pahing adalah weton dengan unsur api dan gerak. Artinya, pemiliknya tidak diciptakan untuk hidup terlalu diatur, dibatasi, atau dipaksa mengikuti ritme orang lain. Jika pahing berada di lingkungan yang terlalu kaku, penuh tekanan, dan minim ruang keputusan, maka auranya menyusut perlahan. Kerja keras terasa sia-sia, hasil kecil, dan hidup terasa berat meski sudah berjuang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai urip kependem, hidup seperti terkubur. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena salah jalur. Jalan rezeki paling kuat untuk weton pahing adalah jalan kendali. Artinya, pahing harus memegang keputusan, meski kecil. Tidak harus langsung besar, tetapi merdeka dalam menentukan arah. Karena itu, Primbon sangat menganjurkan pahing berada di bidang usaha mandiri dan perdagangan. Bisnis berbasis keberanian dan keputusan cepat. Konten, komunikasi, dan pengaruh publik. Pekerjaan lapangan yang dinamis dan penuh tantangan. Di jalur ini, aura pahing terbuka penuh. Rezeki mengalir bukan karena jam kerja, melainkan karena nilai dan keberanian. Sebaliknya, jika pahing terjebak di pekerjaan yang terlalu rutin, terlalu bergantung pada perintah, dan minim apresiasi, maka yang muncul adalah pemberontakan batin. Ia cepat lelah, mudah emosi, dan sering merasa hidup tidak adil. Bukan karena ia malas, tapi karena jiwanya menolak dikekang. Primbon juga menyinggung soal waktu. Banyak pahing yang rezekinya terasa lambat di awal hidup. Namun saat ia berani berpindah jalur, memilih jalan sendiri, atau membangun sesuatu dari nol, maka hidupnya seperti dibalik dalam waktu singkat. Menariknya, rezeki pahing jarang datang dari satu sumber. Saat sudah berada di jalur yang tepat, ia akan memiliki sumber utama yang stabil, sumber sampingan yang tiba-tiba, peluang baru yang datang tanpa dicari. Inilah tanda bahwa jalur rezeki sudah terbuka. Namun Primbon memberi satu peringatan keras. Pahing tidak boleh setengah-setengah. Jika ragu, auranya bocor. Jika takut gagal, jalur tertutup. Lebih baik salah jalan sekali lalu bangkit, daripada bertahan di jalur yang salah seumur hidup. Primbon menutup bab ini dengan pesan sakral. Sing duwe pahing, yen wani milih dalan dewe lan orang balela marang atine, rejekine bakal nemokake dalane. Artinya, pemilik weton pahing, jika berani memilih jalannya sendiri dan tidak mengkhianati kata hati, maka rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Karena banyak pemilik weton pahing yang sedang berada di fase ini, namun tidak menyadarinya. Dalam primbon Jawa kuno, rezeki tidak selalu datang tiba-tiba sebagai uang. Ia lebih sering datang sebagai tanda. Tanda bahwa energi hidup sedang naik, aura mulai terbuka, dan semesta mulai menyusun jalan rezeki satu persatu. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah pikiran yang tiba-tiba terang. Pemilik pahing mendadak mendapatkan ide tanpa dicari. Bisa muncul saat menyetir, menjelang tidur, bahkan saat bangun tengah malam. Ide itu terasa kuat, menempel di kepala, dan sulit diabaikan. Primbon menyebut ini sebagai panggilan jalan hidup. Tanda kedua adalah pertemuan tak terduga. Orang-orang lama tiba-tiba menghubungi. Atau bertemu sosok baru yang langsung terasa, klik. Percakapan sederhana berubah menjadi peluang. Bagi pahing, ini bukan kebetulan, melainkan rezeki yang menyamar sebagai pertemuan biasa. Tanda ketiga adalah rezeki kecil yang datang beruntun. Bukan jumlahnya yang besar, tapi frekuensinya. Uang masuk dari arah yang tidak diduga, hutang lama dibayar,
bonus kecil muncul, atau dagangan yang biasanya sepi mendadak laku. Primbon menyebut fase ini sebagai aliran awal, tanda bahwa bendungan rezeki mulai terbuka. Tanda keempat yang sering diabaikan adalah mimpi-mimpi simbolik. Pemilik pahing yang auranya naik sering bermimpi tentang air mengalir deras, cahaya terang, emas, api, atau naik ke tempat tinggi. Mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan alam bawah sadar bahwa energi hidup sedang diselaraskan. Tanda kelima, dan ini yang paling merinding, adalah ketenangan batin. Meski masalah belum sepenuhnya selesai, hati terasa lebih tenang. Tidak panik seperti dulu. Ada keyakinan halus bahwa semuanya akan menemukan jalannya. Dalam primbon, ketenangan ini disebut tanda wanci becik, pertanda masa baik sedang mendekat. Namun primbon juga memberi peringatan keras. Di fase ini, banyak pahing justru gagal. Bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena terlalu ragu mengambil langkah, terlalu banyak mendengar omongan orang, takut kehilangan zona nyaman. Padahal, tanda-tanda ini muncul karena semesta menunggu keberanian. Jika pemilik pahing berani mengambil satu langkah nyata, sekecil apapun, maka tanda-tanda ini berubah menjadi lonjakan rezeki. Tapi jika diabaikan, energi itu perlahan turun kembali, dan kesempatan bisa tertutup bertahun-tahun. Primbon menegaskan, rezeki pahing tidak datang dengan paksaan, tetapi dengan respon yang tepat. Saat tanda-tanda muncul, jangan menunda terlalu lama. Karena dalam hidup pahing, satu keputusan di waktu yang tepat bisa mengubah segalanya. Primbon menutup bab ini dengan pesan sakral. Yen pratandha wis katon, aja ngenteni suwe. Sing wani mlaku, bakal disusul rejeki. Artinya, jika tanda sudah terlihat, jangan menunggu terlalu lama. Barang siapa berani melangkah, maka rezeki akan menyusul dari belakang. Inilah bab terakhir. Bab yang tidak banyak dibahas, namun justru paling menentukan apakah rezeki weton pahing akan terus mengalir, atau perlahan mengering. Primbon Jawa kuno menegaskan satu hal penting. Pahing bukan weton yang kekurangan rezeki, tetapi weton yang mudah membocorkan rezekinya sendiri jika tidak menjaga kunci-kunci batin. Kunci pertama adalah keteguhan niat. Pemilik pahing tidak boleh setengah-setengah. Sekali memilih jalan, ia harus menjalaninya dengan penuh keyakinan. Keraguan adalah musuh utama pahing. Saat ragu, auranya bocor. Saat maju mundur, rezeki ikut ragu mendekat. Primbon menyebutkan, niat pahing adalah pemicu api rezeki. Jika niatnya lurus, api menghangatkan hidup. Jika niatnya goyah, api membakar jalannya sendiri. Kunci kedua adalah menjaga lisan. Ini terdengar sederhana, tapi sangat berat bagi pahing. Wataknya yang panas membuat ucapannya sangat berenergi. Primbon menyebut, ucapan pahing adalah doa yang cepat terkabul, baik doa baik maupun buruk. Saat pahing sering mengeluh, merendahkan diri sendiri, atau berkata, hidupku susah, maka semesta mencatat itu sebagai perintah. Sebaliknya, saat pahing menjaga ucapan, bersyukur, dan berkata jujur pada dirinya sendiri, maka aliran rezeki dikunci agar tetap terbuka. Kunci ketiga adalah keberanian menutup masa lalu. Banyak pahing menyimpan luka lama, pengkhianatan, atau kegagalan yang belum selesai. Selama luka itu dipelihara, energi hidup terikat ke belakang. Rezeki sulit masuk karena ruang batin penuh. Primbon mengajarkan, pahing harus berani melepaskan, bukan melupakan, tetapi menerima dan melangkah. Kunci keempat adalah konsistensi sederhana. Pahing tidak dituntut ritual berat. Justru yang dibutuhkan adalah kebiasaan kecil yang dijaga, bangun dengan niat baik, bekerja dengan jujur, dan menutup hari dengan rasa cukup. Konsistensi inilah yang membuat aliran rezeki stabil dan panjang. Kunci kelima, dan ini yang paling sakral, adalah keberanian menjadi diri sendiri. Primbon menegaskan, rezeki pahing akan berhenti mengalir saat ia terlalu sibuk meniru jalan orang lain.
Saat ia membandingkan hidupnya, mengejar validasi, dan lupa jati dirinya, auranya mengecil. Namun saat Pahing menerima dirinya apa adanya, keras tapi jujur, berani tapi bertanggung jawab, maka auranya kembali membesar. Rezeki datang bukan karena memohon, tetapi karena siap menerima. Primbon menutup seluruh pembahasan weton Pahing dengan kalimat sakral. Sing duweni Pahing, yenia tetemen, omonge dijaga, lan atine legawa, rejekine bakal milik kaya banyu sing ora ana pedhote. Artinya, pemilik weton Pahing, jika niatnya sungguh-sungguh, ucapannya dijaga, dan hatinya lapang, maka rezekinya akan mengalir seperti air tanpa henti. Bab ini bukan sekadar penutup, tetapi pengunci. Karena setelah semua pengetahuan dibuka, yang menentukan bukan lagi Primbon, melainkan keberanian pemilik Pahing menjalani hidupnya sendiri. Sekarang kamu sudah tahu bahwa weton Pahing bukan weton sembarangan. Di balik wataknya yang keras, jalannya yang terjal, dan hidup yang penuh ujian, tersimpan aliran rezeki besar yang tidak semua orang miliki. Semua tanda sudah dibuka. Semua kunci sudah disampaikan. Tinggal satu hal yang menentukan. Apakah kamu berani menjalani jalan hidupmu sendiri, atau kembali ragu seperti dulu? Ingat, rezeki weton Pahing tidak datang pada mereka yang menunggu, tetapi pada mereka yang berani melangkah saat tanda sudah terlihat. Jika saat menonton ini hatimu terasa bergetar, jika kisah ini terasa kena banget dengan hidupmu, bisa jadi ini bukan kebetulan, melainkan pengingat dari semesta. Sebelum kamu pergi, jangan lupa like video ini sebagai tanda syukur atas rezeki yang sedang dan akan datang. Share ke keluarga, sahabat, atau siapapun yang lahir di weton Pahing karena bisa jadi video ini adalah pintu rezeki untuk mereka. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon Jawa, weton, dan energi rezeki yang akan kita buka lebih dalam dan lebih berani. Tulis di kolom komentar, Pahing siap naik, dan biarkan energi baik berkumpul di sini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam rezeki mengalir tanpa henti.